لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa kajianmu yang saya hormati, puji dan syukur mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat, nikmat, hidayahnya kita bertemu kembali. Saat ini saudara kita, teman kita, keluarga kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, menunaikan ibadah haji, tentu sudah sampai ke tanah suci, sudah mulai melaksanakan umroh wajib untuk dilakukan. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-97 ada potongan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban seorang manusia terhadap Tuhan, kepada Allah, adalah melaksanakan ibadah haji. Tentu bagi mereka yang mampu melaksanakan atau mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, kalimat mampu yang sering diartikan sebagai istitoah dalam melaksanakan ibadah haji, paling tidak 4 kemampuan yang harus dimiliki oleh calon jamaah haji itu sendiri. Yang pertama adalah kemampuan terkait dengan finansial atau istitoah fil mali. Ibadah haji yang dilakukan ke tanah suci dengan biaya yang cukup mahal bagi sebagian orang, walaupun mungkin bagi sebagian yang lain tidak ada artinya. Sementara kita harus mendaftarkan haji itu 25 juta untuk mendapatkan 1 porsi haji. Dan kemudian pada saat pelaksanaan harus melunasi beberapa juta mungkin untuk menggenapi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, maka kemampuan finansial ini perlu dimiliki oleh calon jamaah haji, karena memang itu yang harus dilakukan. Bahkan bukan hanya sekedar pendaftaran atau membayar pendaftaran, kemudian pelunasan, tapi juga memiliki harta yang ditinggalkan untuk orang-orang yang ada di rumah atau orang yang ditinggalkan calon jamaah pergi ke tanah suci itu. Maka kemampuan finansial ini menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh calon jamaah haji. Yang kedua, kemampuan di dalam ilmu manasik haji atau sering disebut dengan istitoah fil ilmi. Manasik haji yang dilakukan oleh pemerintah melalui kantor urusan agama yang dikenal dengan manasik sepanjang tahun. Bahkan jamaah haji juga banyak yang kemudian mengikuti kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang ada di lingkungannya, termasuk mungkin di KBIHU Amanah Kabupaten Magelang. Nah, di KBIH juga diajarkan manasik haji secara lengkap, sehingga calon jamaah haji tahu persis apa yang harus dilakukan, baik rukun-rukun haji, wajib haji, bahkan sunnah-sunnah yang bisa dilakukan, yang bisa menyempurnakan ibadah haji, sehingga pulang kembali ke tanah air setelah melaksanakan ibadah haji itu, dia akan mendapatkan haji yang mabrur. Maka ilmu manasik haji perlu dimiliki oleh calon jamaah haji yang akan berangkat ke tanah suci, sehingga ketika sampai tempat ibadah, sampai waktunya nanti bisa menjalankan ibadah haji itu dengan baik, sesuai dengan syariat yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan menguasai manasik haji ini, tentu jamaah haji akan lebih percaya diri ketika harus melakukan ritual-ritual haji, baik itu rukun haji, wajib haji maupun sunnah-sunnah yang bisa dilakukan untuk meraih kemabruran dalam berhaji. Yang ketiga, kemampuan
di bidang fiddin atau istitoah fiddin, kemampuan keimanan spiritual, mental spiritual calon jamaah haji. Ini perlu, sehingga dengan kekuatan iman yang dimiliki, tekad yang bulat dalam melaksanakan ibadah haji, maka tidak ada keraguan. Kalau dia yakin ibadah haji adalah perintah Allah, ibadah haji dicontohkan oleh Kanjeng Nabi yang kemudian bahkan menjadi rukun Islam yang kelima. Walaupun ibadah haji hanya diwajibkan bagi yang mampu, memiliki kemampuan tadi untuk pergi ke tanah suci. Tapi keimanan, tekad bulat, mental spiritual yang harus ditanamkan pada calon jamaah haji ini perlu. Karena perintah Allah, sehingga apapun resiko yang harus dialami, pergi jauh dengan biaya yang mahal, kemudian rentang waktu yang juga cukup panjang, meninggalkan sanak keluarga, bahkan mungkin anak yang masih kecil, tapi karena iman yang kuat, dengan tekad yang bulat, mental spiritualnya kuat, maka insya Allah tidak akan mengganggu konsentrasi di dalam melaksanakan ibadah haji. Tentu ini akan menjadi kekuatan moral sehingga tidak terpengaruh dengan siapa yang ditinggalkan dan seterusnya. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah istitoah fil jismi, terkait dengan kemampuan secara fisik, kesehatan calon jamaah haji. Mungkin yang dilakukan oleh pemerintah dalam adalah dinas kesehatan misalnya. Sekarang ini kesehatan didahulukan. Ketika sudah istitoah dalam kesehatan, baru kemudian ada kesempatan untuk melakukan pelunasan ibadah haji. Maka orang sering mengatakan ibadah haji adalah ibadah fisik. Memang betul begitu. Harus banyak berjalan kaki. Mungkin dari hotel ke masjid, menunggu antrian panjang dan seterusnya. Bahkan ketika harus jalan kaki untuk tawaf melalui Ka'bah, untuk sa'i dari Safa Marwah, bahkan nanti berjalan kaki dari tenda di Mina sampai kemudian melempar jumroh di Jamarat itu yang cukup panjang, maka akan mampu melakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga fisik memang harus disiapkan oleh calon jamaah haji dengan selalu menjaga kesehatan. Tentu apa yang sudah disampaikan oleh pihak terkait dalam dinas kesehatan perlu diperhatikan oleh jamaah haji, sehingga kemampuan dalam beribadah, baik kemampuan finansial, kemampuan manasik, kemampuan keimanan spiritualnya, bahkan kemampuan secara fisik ini akan sangat mempengaruhi dalam prosesi melaksanakan ibadah haji yang sekarang ini, bahkan sebentar lagi akan dilakukan oleh calon jamaah haji di seluruh dunia yang berada di tanah suci. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Mudah-mudahan dirahmati Allah.